Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang Waalaikumsalam budiman di warahmatullahi seluruh wabarakatuh. penjuru tanah air dan penjuru dunia yang ditakdirkan menyimak saat ini oleh Allah. Bersama kita ada orang tua kita, boleh sebut orang tua nggak? Nggak ya? Pak Dahlan Iskan yang kita pahami beliau salah satu tokoh nasional yang sudah banyak berkiprah di negeri ini dalam berbagai aktivitas media maupun aktivitas kenegaraan. Nah, ingin sekali nih. Nah, beliau sedang di mana? Di pabrik tekstil nih sepertinya ya. Ya Allah, ini pabrik apa, Pak? Di mana nih posisi Pak Dahlan? Ketinggian itu Ya, yang ini kelihatan. pabrik. Rambutnya. Baik, Nah, lumayan ini. baik, Siap. baik, baik, baik. Maaf, ini di mana posisinya Pak Dahlan? Saya sekarang di pabrik APD, alat pelindung diri di Probolinggo, AA, miliknya seorang yang saleh sekali, Pak Pri, asli Magetan, sekampung dengan saya, tetapi menjadi pengusaha besar sekarang di bidang tekstil. Dan ketika COVID ini wabah, Pak Pri yang di belakang saya ini beralih karena karyawannya ribuan. Kalau pabriknya harus berhenti, maka kasihan karyawan-karyawan itu. Maka Pak Pri mengalihkan produknya, produk masker, kemudian APD, dan alhamdulillah pesanannya berjuta-juta. Dan beliau tadi mengatakan yang paling alhamdulillah adalah karena karyawannya lantas tetap bisa bekerja. Mohon doa restu AA, Pak Pri, bosnya ini juga mohon doa restu AA supaya pabrik ini bisa lancar. Amin ya Allah. Ini bulan Ramadan, bulan mustajab, Allah Maha mendengar. Pertemuan ini pun diatur Allah. Saya senang jadi bisa melihat Amin, pabrik amin. APD Amin, karena amin, ternyata amin, amin, amin. alat pelindung diri ini adalah salah satu syariat perlindungan dari musibah ya. Ya, Terima kasih, baik AA. alhamdulillah. Pak Dahlan sendiri apa sekarang aktivitas nih dalam situasi begini selain silaturahim begini? Ya, lockdown di Surabaya AA saya tiap hari kalau pagi tentu olahraga. Kebetulan saya sejak dulu tiap pagi itu olahraga, senam pagi. Saya punya grup senam yang disiplin sekali, tiap jam 6 pagi sudah senam. Kami punya kira-kira 120 lagu, ada lagu dangdut, ada Mandarin, ada lagu India, ada lagu Arab, ada lagu rock, ada dangdut, semua lengkap AA. Dan setelah itu saya mengajar jurnalistik, kemudian setelah zuhur saya mengajar cucu-cucu AA. Saya mengajar cucu-cucu bahasa Mandarin. Karena Mandarin, karena cucu-cucu saya ini sekolahnya di Al-Azhar, Al-Azhar Internasional, bahasa Inggrisnya sudah bagus, tetapi karena nganggur daripada tidak produktif, cucu-cucu saya minta diajari bahasa Mandarin. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian Apa sore yang spesial di bulan Ramadan ini menurut Pak Dahlan? Yang spesial nih dirasakan apa Ramadan ini? Kan udah sering Ramadan dari dulu ya. Ya, bagi saya beda sekali ya, karena biasanya saya terbang ke sana kemari. Saya ingat Ramadan tahun lalu saya keliling Amerika dari satu wilayah ke wilayah lain. Kadang-kadang saya nyasar ke setiap buka puasa, tentu saya mencari masjid di Amerika. Dan kadang-kadang saya hanya berpegang pada Google saja, masjid yang dekat kami di mana. Kemudian ditunjukkan di situ, kami ke situ. Kadang-kadang dapat masjid Syiah, kadang-kadang dapat masjid Wahabi, kadang-kadang dapat masjid Ahli Sunnah, masjid apa saja ya, karena yang paling dekat di situ ya biasanya tahun lalu saya keliling Amerika, tahun sebelumnya lagi saya keliling di RRC di Tiongkok. Nah sekarang ini saya stay home, saya baru sekarang ini tiap malam bisa tarawih dengan tertib Pak. Banyak hikmahnya ya. Ini Pak Dahlan, jadi sekarang usia berapa nih? Bagaimana?
usianya jadi berapa sekarang Oh, ini? saya udah tua sekali ya. Saya tahun depan ini sudah 70 tahun, Nak. 70 tahun. Saya dengar Ya. ini umur-umur yang keberapa nih? Katanya sudah beberapa kali mau udahan, nah tapi diberi Kenapa? kesempatan terus ya. Padahal kan sudah beberapa kali seperti yang kritis mau berakhir, tapi ternyata diberi Iya, iya. bonus lagi, diberi Ini bonus lagi. ini hidup yang keempat, Nak. Keempat ya. Yang pertama, karena saya terkena kanker hati, jadi hati saya udah penuh dengan kanker. Waktu itu tidak ada jalan lain kecuali harus ganti hati. Nah, saya pikir ya kita harus ikhtiar. Saya berikhtiar, hati saya diganti dengan hatinya orang lain. Kebetulan waktu itu, kebetulan saja dapat hatinya anak muda, umur 20 tahun. Sehingga umur saya sebetulnya kalau ditanya, tanya saya umur berapa, sebetulnya saya sulit menjawab. Karena hati saya sekarang umur 32 tahun. Nah, badan saya umur 70 tahun depan. Nah, kemudian yang kedua, waktu saya eksperimen mobil listrik, saya waktu itu mencoba mobil listrik turun Gunung Sarangan, kampungnya Pak Pri itu. Nah, turunnya tajam sekali sehingga remnya waktu itu ada masalah. Dan saya lihat di depan sana banyak orang, saya berpikir cepat daripada saya nanti nabrak orang, lebih baik mobil ini saya tabrakkan gunung. Saya tabrakkan tebing maksud saya. Sehingga saya banting setir, saya tabrak tebing di Sarangan itu, dan mobilnya hancur, tetapi alhamdulillah saya tidak apa-apa. Nah, yang ketiga, Ramadan 3 tahun yang lalu, waktu itu saya bersama anak, cucu, menantu bertekad bahwa inilah pertama kali lengkap seluruh anak, cucu, menantu mau umroh. Biasanya kami umroh selalu tidak bisa bersama-sama. Nah, sehingga kami berangkat ber-12 bersama-sama. Nah, begitu kami ke Madinah dulu, dan ketika sampai di Madinah, setelah 2 hari, kami siap-siap berangkat ke Mekah. Tiba-tiba dada saya sakit sekali, punggung saya sakit, dan saya sulit sekali bernafas, tersengal-sengal sekali. Akhirnya saya bilang kepada anak saya bahwa saya kena serangan jantung, supaya saya dibawa ke rumah sakit di Madinah ini. Kemudian saya dibawa ke rumah sakit, kemudian tiba di rumah sakit, saya langsung bilang ke dokter, pakai bahasa Inggris, "Dok, saya ini kena serangan jantung." Maksud saya supaya dokter ambil perhatian. Kemudian dokter tanya, apakah Anda dokter? Saya bukan dokter. Kok tahu kalau kena serangan jantung? Saya baru punya ponakan yang meninggal seminggu yang lalu, dan itu rasanya seperti ini. Jadi saya bayangkan ini kena serangan jantung. Nah, akhirnya berhasil saya langsung ditangani, dipasangi segala macam alat yang kaitan dengan jantung, tetapi dokter mengatakan jantung Anda excellent. Jadi Anda tidak perlu di rumah sakit, kita pulang saja ke hotel. Wah, saya bilang nggak bisa, saya ini sulit sekali bernafas. Kalau nggak begini nggak bisa bernafas. Sehingga saya minta paksa di rumah sakit. Saya bilang nggak bisa, terlalu banyak pasien di musim umrah Ramadan ini. Anda harus pulang ke hotel. Nggak mau, saya bilang. Ini sakit sekali. Kemudian saya disuntik, nggak tahu disuntik apa, mungkin yang penenang itu, tapi nggak bisa tidur juga. Dan akhirnya saya disuntik lagi penenang dengan dosis yang lebih tinggi, dan saya dipaksa suruh pulang. Akhirnya saya pulang ke hotel, dan begitu sampai di hotel dekat Masjid Nabawi itu, saya muntah luar biasa banyaknya. Dari situ baru saya agak lega, tetapi tetap saya sulit bernafas. Akhirnya anak-anak saya memutuskan, sudah Bapak tidak usah ke Mekah, Bapak pulang ke Surabaya, masuk rumah sakit di Surabaya. Akhirnya saya dan istri kembali ke Surabaya, anak-anak, cucu, menantu meneruskan ke Mekah. Di Surabaya saya langsung masuk rumah sakit, dan ditangani 3 hari di rumah sakit itu tidak ditemukan sakit apa. Akhirnya teman saya yang di Singapura memaksa saya untuk ke Singapura. Saya ke Singapura, baru sana diketahui bahwa ternyata pembuluh darah saya, pembuluh darah utama itu pecah, yang disebut aorta dissection. Dan dokter mengatakan bahwa saya sangat beruntung karena tidak meninggal waktu di Madinah, atau tidak meninggal waktu dalam penerbangan. Ya, saya alhamdulillah
Dan ini mau diapakan? Dia bilang ya harus dibedahi semua, katanya begitu. Tapi kemudian diperiksa lagi, akhirnya hanya dilakukan penggantian pembuluh darah. Jadi hati saya ini sudah bukan milik saya, pembuluh darah saya sepanjang setengah meter. Itu sudah bukan milik saya lagi, semuanya sudah artificial. Dan tetapi yang hati bukan artificial, hati beneran cuma hatinya orang lain. Jadi ini saya hidup yang keempat, mudah-mudahan barokah, mohon harus. Amin, amin. Jadi diberi kesempatan hidup yang keempat, apa yang berubah dengan sebelum-sebelumnya nih? Adakah sesuatu yang sangat berubah sesudah Allah berikan kesempatan 4 kali hidup ini? Apa yang paling Pak Dahlan rasakan perubahannya? Ini pinter sekali jadi wartawan. Jadi ini cocok jadi anchor di TV. Pertanyaan-pertanyaannya sudah seperti wartawan senior. Jadi waktu saya selesai ganti hati, saya menyampaikan ke keluarga, ke teman-teman, bahwa saya tidak mau lagi cari uang. Kebetulan uang saya bisa mencari uang sendiri. Saya sendiri akan hanya melakukan 3 hal saja. 1, mengajar jurnalistik untuk wartawan-wartawan muda. Yang kedua, mengurus pesantren keluarga, karena keluarga kami, peninggalan kakek, itu punya kira-kira 120 madrasah, semuanya di desa-desa, miskin-miskin, yang gurunya gajinya juga lillahi ta'ala, begitu, sehingga kurang maju pesantren-pesantren ini. Santrinya kira-kira 120.000 kalau di total. Di daerah Magetan, Madiun sana. Nah, saya bilang, saya diberi rahmat oleh Allah, sekarang saya tidak mau lagi cari uang, tapi saya akan ikut ngurus pesantren. Sudah ada yang ngurus, yaitu saudara kami, tapi saya akan ikut mengurus. Kemudian yang ketiga akan menulis buku. Dan sejak itu saya nggak mau ke kantor lagi, perusahaan diteruskan oleh teman-teman, sehingga saya hanya ngurusi 3 hal itu. Nah, saya pesantren itu saya lihat kok begini semua. Kemudian saya studi pesantren di Singapura, di Al-Irsyad. Saya punya komunikasi dengan Al-Irsyad Singapura, dan saya ingin menggunakan metode dan sistem di Al-Irsyad Singapura ke pesantren saya. Karena itu saya mendirikan International Islamic School di Magetan, yaitu pesantren tetapi yang standarnya internasional, dan tempatnya di desa. Kalau mau komersial tentu tempatnya harus di kota, karena ini mahal sekali, gurunya kan mahal-mahal di situ. Tapi ya kalau di kota, untuk apa saya membuat sekolah internasional di kota? Biarlah itu para bisnismen. Saya tetap mendirikan itu di Magetan, dan sekarang sudah 2, 1 lagi di Kediri, dan pengennya sih tiap 2 tahun berkembang, tetapi saya belum tahu, mohon doa restu. Nah, karena itu, Masya Allah. Jadi setelah itu 2 tahun kemudian, ya, jadi orientasinya berubah saja sekarang ya, dengan adanya kesempatan itu ya. Takdir diberi kesempatan hidup, jadi sekarang sudahlah, dunia mah bekal ngikut saja. Yang penting siap-siap bekal. Memang kira-kira rencananya berapa tahun lagi Pak Dahlan kalau diberi kesempatan hidup maunya? Tapi begini, setelah saya 2 tahun tidak ke kantor, tidak ngurus perusahaan, tiba-tiba saya diminta oleh Bapak Presiden, waktu itu Pak SBY, untuk menjadi Dirut PLN. Oh iya. Nah, saya bilang sama Pak SBY, Pak, saya ini baru sembuh dari sakit yang sangat berat. Masa menjadi Dirut PLN pertama? Yang kedua, saya ini lulusan madrasah aliyah. Masa menjadi Dirut PLN? Nanti kan Bapak dipertanyakan orang, ini Presiden kok mengangkat lulusan madrasah aliyah menjadi Dirut PLN? Saya bukan insinyur, bukan elektro. Saya ini madrasah aliyah, Pak. Kemudian saya ini sudah berjanji tidak mau cari uang. Kalau saya jadi Dirut PLN, berarti kan saya nanti digaji. Dan gajinya besar. Dirut PLN itu waktu itu gajinya 160 juta sebulan. Kemudian Pak Presiden terus minta supaya saya mau jadi Dirut PLN. Berbagai alasan sudah saya kemukakan. Beliau tetap minta saya menjadi Dirut PLN. Akhirnya saya bilang, ya sudah Bapak, saya mau. Tetapi saya mengajukan banyak syarat. Pertama,
saya harus mengangkat direktur-direktur sendiri. Saya nggak mau direktur-direktur saya diangkat oleh para politisi, para menteri yang lain, saya tidak mau. Dikabulkan. Kemudian saya tidak mau masa jabatan 5 tahun. Saya mau masa jabatan 3 tahun saja. Karena 3 tahun ini saya yakin bisa membuat listrik bagus, sebagus Malaysia. Waktu itu saya bilang, sehingga saya ingin setelah 3 tahun saya nggak mau lagi. Nah, kemudian saya juga minta bagaimana caranya saya tidak ambil gaji, tidak ambil fasilitas. Bahkan mobil saya pengen pakai mobil saya sendiri, bensin saya sendiri, handphone saya sendiri. Presiden bilang, pokoknya terserah saja, yang penting Pak Dahlan mau menjadi dirut PLN. Nah, begitu. Nah, itu ceritanya. Sehingga pertama kali dalam sejarah, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara dipimpin oleh Tamatan Madrasah Aliyah. Dan alhamdulillah, menurut saya, teman-teman di PLN sangat baik, bisa diajak kerjasama bareng, sehingga krisis listrik waktu itu segera bisa diatasi ya. Nah, sesudah itu kan malah jadi menteri kan ya? Gimana? Sesudah itu kan jadi menteri bukan? Ya, waktu itu kan saya kan janji 3 tahun menjadi dirut PLN, tidak mau 5 tahun. Tetapi belum 2 tahun, baru 20 bulan. Saya dipanggil lagi oleh Bapak Presiden untuk jadi menteri itu. Saya bilang, Pak, saya ini sekarang lagi semangat-semangatnya di PLN, kurang 1 tahun lagi, dan saya akan bikin PLN ini bagus sekali. Sehingga saya pengen tetap di PLN, saya tidak mau jadi menteri. Saya bilang, saya tidak mau jadi menteri. Sampai saya nangis waktu itu, supaya jangan jadi menteri. Kemudian, tapi Bapak Presiden bilang, Pak Dahlan, PLN sudah bagus sekarang, listrik sudah bagus, krisis sudah lewat, udah harus jadi menteri. Ya, begitu ceritanya. Sehingga waktu jadi menteri pun ya, saya tetap tidak mau terima gaji, tetap tidak punya staf khusus, ya segala macam gitu Pak. Iya, jadi menurut Pak Dahlan, apa sih artinya jabatan itu? Kedudukan itu? Kalau dulu waktu masih di luar pemerintahan, saya sebetulnya hampir tidak pernah berpikir itu. Saya hanya berpikir bagaimana maju. Karena waktu dulu kita di pesantren, itu selalu kita diskusi, dan diskusi ini tidak pernah berhenti-berhentinya. Diskusi itu waktu saya di pesantren tidak pernah berhenti mencari jawaban itu. Tapi tidak pernah ada jalan keluar. Nah, kemudian suatu saat saya ikut muktamar organisasi anak muda Islam, dan saya mencalonkan diri sebagai ketua umum waktu itu, tetapi kalah dengan teman dari Ambon. Dan setelah kalah itu saya berpikir saya tidak akan bergerak lagi di bidang organisasi seperti ini. Saya akan berhenti total berjuang dengan cara ini, dan saya akan menekuni satu bidang yang kira-kira bidang itu ada hubungannya dengan yang selama ini terus didiskusikan tapi tidak ada jalan keluar itu, yaitu di media. Kemudian saya all out di media itu, all out sama sekali sampai tidak ada yang tahu bahwa saya itu lulusan pesantren, tidak ada yang tahu bahwa saya itu pernah di organisasi anak muda Islam itu yang sampai ke tingkat nasional. Bahkan banyak yang bilang bahwa saya ini Yahudi, saya segala macam, saking saya fokusnya di bidang-bidang semua itu. Dan alhamdulillah saya bisa membuktikan dengan cara itu kita bisa mengatasi salah satu kelemahan yang dulu kita bicarakan itu. Tetapi begitu sakit, ya ternyata begini-begini saja. Begitu. Dan akhirnya ya itu saya memutuskan untuk mau lagi cari uang tadi. Tapi bukan berarti saya meninggalkan itu, karena dalam skala saya itu uang itu sudah bisa cari uang sendiri.